Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarani Anjani Sandifa Putri dengan NIM 14106211107. Di sini saya akan membacakan tugas saya mengenai penggunaan sosial media Instagram sebagai media komunikasi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Terapan dengan dosen pengampu yaitu Mbak Kinkin Yuliati Subarsa Putri. Bab 1, pendahuluan. Satu-satu yaitu latar belakang. Pada masa yang segalanya serba digital, banyak hal yang mulai mengalami perubahan. Segala hal sudah dapat dikerjakan secara otomatis dengan menggunakan teknologi. Umat manusia di seluruh penjuru dunia pada masa ini sudah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Mau tidak mau, siap tidak siap, seseorang akan dipaksa untuk berbaur dengan kecanggihan teknologi yang ada. Banyak pekerjaan yang menjadi semakin lebih mudah, cepat, dan efisien jika dikerjakan dengan bantuan teknologi. Begitu juga dengan interaksi dan komunikasi. Manusia setiap harinya melakukan interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya. Metode saling memberi dan menerima pesan berupa kabar, pemikiran, keinginan, dan bisa dilakukan agar memenuhi suatu kesepakatan bersama disebut dengan komunikasi. Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi maka penting sekali untuk menciptakan suatu interaksi komunikasi yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei di Indonesia Digital Report tahun 2020 yang dilakukan oleh Hootsuite atau We Are Social, di atas dapat dilihat jika total jumlah pengguna Instagram di Indonesia hingga tahun 2020 berjumlah 63 juta jiwa. Terdapat sekitar 50,8% pengguna Instagram dengan jenis kelamin perempuan dan ada sekitar 49,2% pengguna yang berjenis kelamin laki-laki. 1.4 yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dapat diambil yaitu ada yang pertama, manfaat teoritis, mampu menambah ilmu dan wawasan mahasiswa dan para pembaca mengenai menggunakan penggunaan Instagram sebagai media interaksi dan komunikasi. Yang kedua yaitu praktisi, dapat menambah dan memperluas penelitian-penelitian mengenai media interaksi dan komunikasi, yaitu salah satunya Instagram. Yang kedua yaitu ada landasan teori. 2, 1, 3 yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivism atau paradigma penelitian interpretif. Menurut Fardiansyah, berpandangan bahwa realitas sosial secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu. Setiap individu mempunyai potensi memberi makna tentang apa yang dilakukan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian dengan menggunakan paradigma interpretif adalah untuk memaknai atau menafsirkan makna yang disampaikan orang lain tentang dunia. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivism untuk mengetahui bagaimana mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ tahun 2021-2022 menggunakan Instagram sebagai media komunikasi. Yaitu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ingin menemukan arti serta bagaimana memahami peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Memberi gambaran dan membuka, serta memberi gambaran dan memberi penjelasan merupakan tujuan utama dari penelitian kualitatif. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif yang dilakukan pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ 2021 sampai dengan 2022. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dalam peneliti di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai media penjelas dan berakhir dengan sebuah teori menurut Bungin. Selanjutnya itu ada teknik menarikkan informan.
Teknik yang saya gunakan itu ada purposive sampling, mengumpulkan informan dengan melihat kriteria yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian, menjadikan purposive sample berbeda dengan teknik lainnya. Oke. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Oke, selanjutnya itu ada metode analisis data. Teknik analisa data kualitatif berupa analisa data induktif yang mana sebelumnya data dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Akan dilakukan analisa hanya pada data yang telah didapat di lapangan. Dilihat dari pendekatan ini, yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan pesan yang bermanfaat bagi penerimanya, serta di saat yang bersamaan mampu memberikan kepuasan tersendiri atas kebutuhan penerimanya adalah komunikasi massa. Sehingga dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, berbagai orang bisa saja memanfaatkan media komunikasi yang sama. Selanjutnya itu ada keabsahan data. Data yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021-2022. Metode ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari pengalaman langsung para responden, sehingga mencerminkan realitas penggunaan Instagram di kalangan mereka. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Pendekatan analitis ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik adalah berdasarkan bukti yang kuat dan relevan, serta didukung oleh referensi teoritis yang sesuai seperti teori uses and gratification. Selanjutnya itu ada coding. Dalam penelitian ini, proses pengkodean data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari pengguna Instagram sebagai media komunikasi di kalangan mahasiswa. Pertama, coding awal mencakup fitur-fitur Instagram seperti upload foto, video, story, reels, dan direct message, serta interaksi yang terjadi melalui komentar, reaksi, dan saling berbagi. Selanjutnya ada bab yang kelima atau terakhir, yaitu penutupan. Kesimpulannya, dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram sebagai media komunikasi di kalangan mahasiswa sangat efektif dan bermanfaat. Mahasiswa memanfaatkan Instagram tidak hanya sebagai sarana momen, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang mendukung interaksi sosial baik melalui komentar, reaksi terhadap postingan, maupun fitur direct message atau DM. Mereka juga menggunakan Instagram untuk memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia, menjalin pertemanan baru, dan mempromosikan usaha atau kegiatan mereka. Intensitas penggunaan Instagram yang tinggi di kalangan mahasiswa, yang bahkan mencapai lebih dari 5 tahun, menunjukkan bahwa platform ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Hal ini selain dengan teori uses and gratification, di mana mahasiswa menggunakan Instagram sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan mereka masing-masing, seperti untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan membangun jaringan. Selain itu, Instagram terbukti mampu memfasilitasi berbagai fungsi komunikasi seperti mempermudah penyebaran pesan, menjalin hubungan jarak jauh, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang terakhir yaitu ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi mahasiswa disarankan untuk menggunakan Instagram secara bijak dan produktif. Mahasiswa sebaiknya tidak memanfaatkan platform ini sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk keperluan akademik dan profesional, seperti berjaring dengan para profesional di bidang studi mereka, mengikuti akun-akun edukatif, serta berpartisipasi dalam diskusi yang bermanfaat. Penggunaan waktu yang efektif juga perlu diperhatikan agar aktivitas di media sosial tidak mengganggu tugas-tugas akademik dan keseharian mereka. Bagi dosen dan tenaga pengajar disarankan untuk memanfaatkan media sosial termasuk Instagram sebagai salah satu alat pembelajaran dan komunikasi dengan mahasiswa. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah melihat video saya. Kalau ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.